control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Saya kira bukan terhadap badan sosial aja, terhadap seluruh seni-seni kehidupan lah kalau korupsi. Contoh pembuatan jalan. Di sana di rencana anggaran biayanya dituangkan bahwa ketebalan jalan ini contoh di lapangan ya, contoh di lapangan. Ketebalan jalan itu 5 cm aspalnya. Dikorupsi lah menjadi 3 cm ketebalan. Merugikan siapa saja? Semua. Bukan istilahnya bukan hanya berdampak sosial aja, berdampak ke mental juga. Jalan cepat rusak, apa kita pakai motor, pakai kendaraan, cepat rusak jalan baru diperbaiki karena korupsi itu tersebut. Jadi korupsi itu sangat merugikan seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, mental, psikologi, semuanya sangat merugikan dan itu tidak baik untuk dilakukan. Dampak nasional itu sangat berdampak sekali karena sampai merugikan akan timbul konflik sosial, ya, konflik sosial di mana fungsi kontrol sosial dijalankan, di situ ditemukan pengurangan anggaran atau korupsi anggaran itu akan berdampak kepada konflik sosial. Ada beberapa kepentingan yang menjadi perhatian di sana karena apa? Ada fungsi kontrol sosial, kerugian sosial pun ada. Jadi di situ kerawanan konflik sosial nanti terjadi, bisa ada kerusuhan atau yang lain. Dalam pendidikan Pancasila dalam kehidupan generasi muda, saya kira modernisasi ini ya, kemajuan zaman ini ya, kemajuan zaman yang berdampak sama wawasan kebangsaan. Adanya, kalau ada istilah proxy war. Kalau sekarang itu ada istilah proxy war. Proxy war itu perang tanpa bentuk. Kita sebenarnya sedang dijajah tanpa bentuk. Dijajah sama apa? Ekonomi, sama apa? Modernisasi. Sekarang digital gampang sekali semuanya. Itu bentuk buat kita banyak yang produk. Sekarang jarang sekali kita lihat produk lokal, jarang sekali. Kalau menurut aku pribadi, korupsi itu adalah tindakan yang melanggar aturan atau yang merusak opini publik. Kalau ngomongin keterlibatan masyarakat dengan gerakan Pancasila buat melawan anti korupsi, itu banyak kondisi besarnya. Contohnya mungkin seperti gotong royong Persatuan Indonesia bisa menjadi kuat besar untuk saling mengawasi. Tapi masih banyak masyarakat yang apatis soal kasus korupsi. Mungkin merasa itu urusan pejabat. Harapan aku sendiri itu mungkin bisa diharapkan untuk pemuda-pemuda di luar sana bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi melalui perilaku sehari-hari. Sederhananya itu mungkin gak menyontek pas ulangan dan pas kompetisi. Gak nyontek saat ulangan, guys. Jadi praktik korupsi ini memang sangat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Kenapa demikian? Karena praktik korupsi ini
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila, seperti contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dan kedua, korupsi juga ini merugikan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang kurang mampu, dan memperburuk ketimpangan sosial khususnya di negara kita ini, di Indonesia. Jadi gini, penguatan nasionalisme dapat membantu mengatasi korupsi dengan memperkuat rasa cinta terhadap tanah air dan kesadaran akan pentingnya menjaga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kita tuh dengan cara meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Jadi nilai nasionalisme yang kuat mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita. Dan juga kita tuh bisa dengan cara menumbuhkan rasa kepedulian terhadap negara dan masyarakat. Mungkin masih banyak lagi lah. Tantangannya ya, mungkin tantangan dalam mengamalkan Pancasila di tengah maraknya korupsi ini, menurut pandangan saya ya, ini terutama karena adanya perbedaan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan praktek kehidupan nyata yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan. Mungkin itu karena adanya kekuasaan ya, makanya digunakan dengan sewenang-wenang. Mungkin itu jadi salah satu tantangan kita. Contohnya seperti ketidaksesuaian antara nilai dan praktik, dan juga kultur korupsi yang telah terbentuk. Jadi masih banyak juga sih, seperti contohnya pendidikan dan kesadaran yang masih kurang. Jadi kita tuh masih kurang kesadaran, maksudnya ternyata contohnya nih di negara kita masih kurang ini, karena tapi kita dipercayai untuk membangun, tapi kita nggak gunain kekuasaannya dan kesadaran kita bahwa di negara kita ini masih sangat-sangat membutuhkan, tapi kita manfaatin gitu. Ya mungkin itu saja dari pandangan saya tentang praktik korupsi dan juga tantangannya. Oke Bapak. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pengalaman Pancasila dan penguatan semangat nasionalisme adalah kunci dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat rasa cinta tanah air, serta mendukung lembaga anti korupsi dan transparansi. Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan bebas dari korupsi. Pemuda anti korupsi. Dengan mengamalkan Pancasila dan nasionalisme, masa depan bangsa bebas korupsi di tangan pemuda.